Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eka Olifatul Febrianti. Aku dari Prodi Kewirausahaan. NIM aku ada di sini. Buat video ini karena dapat tugas UTS dari Ibu Ita, dosen aku yang cantik. Amin, kayak aku. Amin. Jadi di sini aku akan jelasin juga cerita ya. Kayaknya lebih ke cerita. Ya juga jelasin. Jadi kalau aku bakal ngasih tahu aku nih usaha apa, terus usaha aku bakal kayak gimana, visi misinya apa, terus juga bakal mau dibawa kemana usaha aku gitu loh, biar bisnisnya lebih berkembang tuh kayak harus strategisnya harus kayak gimana gitu. Jadi aku usaha tie-dye masker yang lagi ngetren banget di kalangan anak muda milenial zaman now itulah. Jadi awal-awalnya tuh dari iseng. Pertama tuh aku iseng kayak buat gitu, soalnya waktu di rumah tuh ada masker polos putih, itu bapak aku bawa dari Gojek. Itu kayaknya kok langsung tertuju, ini kayaknya kalau dibuat tie-dye masker bagus nih. Soalnya kan di masa pandemi ini kita kayak harus punya stok masker yang banyak gitu ya. Kalau stoknya cuman itu maskernya cuman itu aja, polos aja kan juga kayaknya kurang gimana gitu. Aku aja kalau cuman itu aja kayak bosan gitu. Jadi gimana kalau aku buat tie-dye masker ini. Jadi aku buat kayak awal-awalnya tuh cuman hobi, tapi lama-lama bisa jadi iseng. Jadi dari iseng-iseng gitu, terus aku buat tuh kayaknya kok lucu, unik, apalagi kan di masa pandemi ini orang-orang pakai maskernya tuh lucu-lucu gitu kan. Jadi kayaknya banyak minat kalau aku buat usaha ini gitu. Akhirnya aku buat, awalnya tuh cuman iseng, aku kayak ngasih di di status WA gitu kan. Terus lama-lama oh iya kenapa nggak aku jadiin usaha beneran. Akhirnya aku buat, pertama tuh aku buat satu lusin, karena aku tuh orangnya kayak takut kurang pede gitu kan. Jadinya aku buat waktu itu satu lusin itu aku buat, aku share ke, awalnya di WA ya, masih di WA sih, aku masih tetap nge-share-nya di WA, via WA. Aku belum coba ke Instagram, belum coba ke Shopee juga. Tapi alhamdulillah banyak banget yang minat, dan ya banyak juga yang suka, karena bisa dibilang lagi ngetren banget gitu loh tie-dye. Jadi banyak kan lagi ngetren banget tuh sekarang tie-dye masker, tie-dye baju gitu, pokoknya segala yang putih polos bisa di tie-dye gitu, yang hitam juga bisa di tie-dye pakai backlink. Akhirnya aku buat juga banyak peminatnya, cuman agak ada kendala gitu awalnya, karena awalnya kan aku cuman itu buat satu lusin tuh karena ya yang pertama emang masker putih polos kan murah gitu ya, aku beli. Tapi di pertengahan tuh kayak modal, masalahnya tuh di modal gitu, karena waktu itu aku belum punya modal banyak nih kalau buat yang banyak gitu, berlusin gitu tuh masih belum bisa. Apalagi kemarin waktu aku share tuh banyak yang beli dari luar kota juga. Jadi aku kayak yang terkendala waktu itu, terkendalanya di modal. Akhirnya aku kayak sempet berhenti
tapi habis itu aku lanjut lagi, masih tetap usaha gitu ya, biar tetap jalan gitu. Karena kendalanya di modal, jadi aku pernah tersendat, pernah berhenti untuk nggak lanjutin, tapi akhirnya aku lanjutin. Dan karena tersendat modal, akhirnya aku sempat nggak ngelanjutin, tapi aku terus lanjutin lagi karena aku nggak mau sukses itu harus berusaha, pokoknya harus berusaha gitu kan. Akhirnya aku tetap usaha, aku tetap berjalan, usahanya tetap jalan akhirnya. Tapi karena banyak ya, nggak banyak sih, maksudnya ada yang nyaranin buat packagingnya lebih lucu lagi, jadi bisa narik bisa narik pelanggan itu cepet kalau packagingnya lucu gitu, terus tampilannya unik gitu kan. Akhirnya aku buat packagingnya tuh selucu mungkin. Akhirnya aku buat aku kasih di kayak kertas warna coklat gitu, aku buat seunik mungkin, kayak seestetik mungkin, karena kan sekarang kan anak milenial sekarang tuh kayak suka yang lucu. Aduh, banyak suara burung, maaf ya, aku pindah tempat. Banyak yang suka yang estetik gitu. Akhirnya aku buat seestetik mungkin, aku kasih ya pokoknya lucu gitu kan. Aku kasih di kertas, aku lipet, aku kasih tali kayak gitu, tali apa ya namanya, tali lah itu, pokoknya lucu banget. Akhirnya aku buat packagingnya selucu mungkin biar sama kayak pembisnis yang lain dari lapak kecil, yang tadinya dari lapak kecil. Semoga usaha aku, bisnis aku berkembang, yang pokoknya insya Allah terus-terusan berkembang dan jadi usaha yang besar. Jadi nggak cuman mentok di situ aja, tapi aku bisa punya toko di mana-mana, bisa bercabang, juga bisa punya karyawan gitu, amin. Akhirnya udah tuh aku buat, habis itu aku pengen nih usaha aku tuh nggak cuman di situ aja, karena aku orangnya nggak bisa diem kan. Aku pengen aku akan bacain visi misi aku ya. Visi misi untuk tie-dye masker. Yang pertama, visi. Yang pertama, terkenal dengan kualitas produk dengan bahan yang nyaman untuk dipakai. Yang kedua, terbaik dalam pelayanan pemesanan produk. Yang ketiga, terkemuka di seluruh wilayah Indonesia. Amin. Berikutnya, misi. Maaf ya rame. Misi yang pertama, mewujudkan masker tie-dye yang nyaman dipakai untuk semua orang termasuk kaum wanita. Yang kedua, mewujudkan pelayanan cepat dan tanggap. Yang ketiga, mewujudkan daya tarik masyarakat untuk produk masker tie-dye. Itu selesai dari visi misi ini, aku akan jelasin dan juga menjabarkan SWOT, analisis SWOT aku. Tahu kan kalian SWOT? Habis itu aku akan nerangin analisis SWOT. Pasti kalian tahu kan SWOT itu apa aja, aku baca ya. SWOT yang pertama, S, kekuatannya kan sekarang emang lagi trending banget tie-dye masker. Jadi kayak itu tuh jadi kekuatan aku biar semuanya, biar produk aku laku gitu, bisnis aku laku, karena sekarang lagi trending banget di kalangan anak milenial sekarang. Yang kedua itu ada W, kelemahannya itu karena aku di sini susah banget nyari masker polos putih
aku belum tahu juga tempatnya, jadi kayak kelemahan aku itu ada di, apalagi sekarang pandemi ya, kelemahan aku ada di modal. Aku kayak ya tadi tuh kayak sempat kesendat di modal karena tadinya yang dari iseng gitu loh, pernah sempat berhenti lah intinya, tapi habis itu lanjut lagi. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluangnya itu banyak ya. Dari sekarang masker tie-dye itu banyak yang beli dari kalangan emak-emak, remaja sampai anak kecil pun sekarang banyak banget yang suka sama masker tie-dye. Jadi peluangnya besar buat aku jalanin bisnis masker tie-dye ini. Habis itu yang terakhir yaitu threat atau ancamannya yaitu karena yang jual banyak, nggak cuman aku sendiri yang jual itu. Sekarang kan lagi booming-boomingnya, jadi itu, maaf ada suara burung. Jadi ancamannya itu yaitu karena banyak banget yang jual masker tie-dye ini, nggak cuman aku. Jadi itu bisa buat ancaman aku, karena semakin banyak yang jual pasti juga banyak juga yang mentingin kualitas gitu. Jadi aku harus pinter-pinternya buat kualitas aku sebagus mungkin, dan packaging juga yang aku omongin tadi, packaging juga penting karena semuanya, maaf ada suara, aku pindah ya tadi dari tempat sana ke sini. Jadi packaging itu bener-bener sekarang tuh kayak awal gitu. Misal orang lihat awal, packagingnya bagus nih, pasti juga dalamnya bagus. Jadi kayak harus murah tapi harus mentingin kualitas. Jadi murah tapi nggak murahan gitulah intinya. Jadi aku berharap bisnis aku ini akan terus berkembang, bahkan bisa lebih besar lagi dari yang sekarang. Dan aku berharap aku bisa jadi pengusaha sukses, amin, di usia yang masih muda gitu. Karena semuanya itu tergantung dengan niat. Kalau misal nggak niat ya nggak akan jalan usahanya. Jadi semuanya itu dari niat, habis itu baru berusaha, situ langsung deh nanti bisa. Jadi ya udah kayak gitu aja penjelasan dan juga cerita aku. Pokoknya aku berharap bisnis aku ini jadi bisnis yang besar, dan juga pokoknya bisa terus berkembang gitulah. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.